Ya Rabb hete raisan mete redar pe kurban tune dia he iman tohar zaman gehban tera karam hai har Malfuzat, kutipan sabda-sabda Hazrat Masih Maud AS dan Imam Mahdi yang dijanjikan. Tanda-tanda orang yang mutaki. Jadi, hendaknya harus sentiasa dilihat sampai di manakah kita telah meraih kemajuan dalam hal ketakwaan dan kesucian. Standarnya adalah Al-Quran. Dari sekian tanda-tanda orang mutaki, Allah Ta'ala ada juga menetapkan sebuah tanda, yaitu Allah Ta'ala membebaskan orang yang mutaki itu dari dunia kemahruhan, hal-hal yang tidak disukainya, lalu memberikan kecukupan pada orang itu untuk pekerjaan-pekerjaannya. Sebagaimana ia berfirman, وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Dia akan membuat baginya suatu jalan keluar, dan Dia akan memberikan rezeki kepadanya dari mana tidak pernah ia menyangkal. Surah At-Talaq ayat 3 hingga 4. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala, dalam setiap musibah Allah Ta'ala akan membuka jalan keikhlasan untuknya. Dan ia akan mencipta sarana-sarana penghasilan nafkah bagi orang itu yang tidak pernah terbayangkan olehnya. Yakni ini pun merupakan sebuah tanda orang yang mutaki, bahwa Allah Ta'ala tidak menjadikan orang mutaki itu butuh akan keperluan-keperluan yang tak bermanfaat. Misalnya, seorang tukang kedai beranggapan bahwa tanpa berkata dusta, maka pekerjaannya tidak akan jalan. Oleh kerana itu, dia tidak berhenti dari berkata dusta. Dan untuk berdusta, dia menzahirkan alasan-alasan keterpaksaan. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak benar. Allah Ta'ala sendiri yang menjadi pelindung bagi orang mutaki, dan Dia menghindarkannya dari kondisi yang seperti itu. Orang-orang yang menciptakan suasana keterpaksaan atas dasar hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran, ingatlah, kalau seseorang telah meninggalkan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun meninggalkannya. Kalau Sang Maha Pengasih telah meninggalkan seseorang, maka pasti syaitan akan menjalin hubungan dengannya. Janganlah beranggapan bahwa Allah Ta'ala itu lemah. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Kalau kalian bertawakal, bertumpu padanya mengenai suatu hal, maka pasti Dia akan menolong kalian. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hafsbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, nescaya Dia memadai baginya. Surah At-Talaq ayat 4. Akan tetapi, orang-orang yang pertama kali dituju oleh ayat-ayat ini adalah orang-orang yang beragama. Seluruh perhatian pemikiran mereka hanyalah untuk hal-hal keagamaan, sedangkan masalah-masalah duniawi mereka serahkan kepada Tuhan.
Itulah sebabnya Allah Ta'ala menentramkan mereka bahwa aku bersama kalian. Ringkasnya, salah satu dari berkat-berkat ketakwaan adalah bahwa Allah Ta'ala menganugerahkan keikhlasan kepada orang mutaki terhadap musibah-musibah yang merupakan penghalang bagi hal-hal keagamaan. Allah Ta'ala secara khusus memberikan rezeki kepada orang mutaki. Demikian pula halnya, Allah Ta'ala secara khusus memberikan rezeki kepada orang mutaki. Di sini saya akan menyinggung masalah rezeki-rezeki makrifat, ilmu. Rasulullah SAW memperoleh rezeki rohania, makrifat-makrifat sedemikian rupa sehingga beliau unggul atau semuanya. Walaupun Yang Mulia Rasulullah SAW seorang umi buta huruf, beliau harus melawan seluruh alam di mana di dalamnya terdapat ahli kitab, filosof, orang-orang yang mempunyai selera ilmiah tinggi serta para cenderik pandai. Akan tetapi beliau SAW telah memperoleh rezeki rohani sedemikian rupa sehingga beliau unggul atas semuanya dan telah membuktikan kesalahan-kesalahan mereka. Itulah rezeki rohani yang tidak ada bandingannya. Mengenai orang mutaki di tempat lain pula ada dikatakan, in awliya'uhu ilal muttaqun. Wali-walinya yang sebenarnya adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Anfal ayat 35. Wali Allah Ta'ala itu adalah orang-orang yang mutaki, yakni sahabat Allah Ta'ala. Jadi betapa hebatnya nikmat ini bahwa dengan kesusahannya sedikit saja pun dapat dikatakan sebagai orang yang memperoleh kedekatan dengan Tuhan. Zaman sekarang ini betapa pengejutnya kalau ada penguasa atau pejabat yang mengatakan kepada seseorang, engkau adalah sahabatku, atau memberikan kursi kepadanya serta menghormatinya, maka orang itu akan bangga dan menyombongkan diri kemana-mana. Akan tetapi, betapa mulianya derajat orang yang telah dikatakan sebagai wali atau sahabat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji melalui lidah Rasul Mulia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tercantum di dalam sebuah hadis Bukhari, yakni Allah Ta'ala berfirman bahwa sahabatku menciptakan kedekatan terhadapku melalui nafal-nafal. Pidato pertama Hazrat Masih Maud alaihissalam pada Jasa Selana 25 Desember 1897, Malfuzat Jilid 1, halaman 12 hingga 13.